Halo, assalamualaikum adik-adik. Balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal prediksi atau persiapan dari Penmaba Mandiri UNJ 2021 dari buku Sukses Penmaba UNJ. Kita mulai pembahasan dari yang verbal dulu. Nah, di prediksi 1 ini soal prediksi 2. Di soal prediksi 2 nomor 1 adalah kalimat berikut yang merupakan fakta adalah gitu. Berarti kita mencari kalimat fakta nih. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A ini pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan gitu ya. Nah, ini kan termasuk fakta karena kan kejadiannya nyata dan memang ada datanya gitu. Nah, tapi kita lihat dulu nih yang B. Yang B adalah pada bulan Syawal diperkirakan harga sayuran akan naik. Nah, di sini ada kata diperkirakan gitu. Kalau diperkirakan itu kan berarti belum fakta ya, belum kejadian yang sebenarnya gitu. Jadi masih dalam ancang-ancang gitu. Berarti itu bukan fakta gitu. Nah, yang C, pengacara beropini bahwa terdakwa tidak melakukan kesalahan. Nah, di sini ada kata beropini. Beropini itu kan berarti berpendapat ya. Nah, itu belum berdasarkan fakta. Jadi hanya opini saja. Berarti ini juga belum dikatakan fakta. Nah, yang option D, pada tahun 2050 Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, ini kan tahunnya belum ada. Maksudnya belum tahun sekarang ya, masih tahun yang akan datang gitu. Indonesia akan menjadi gitu. Nah, kita kan nggak tahu nanti realitanya di 2050 gimana gitu. Jadi ini belum termasuk yang fakta gitu. Ini juga bukan fakta, masih perkiraan gitu. Nah, sedangkan yang E, sebaiknya Anda menghindari makanan manis agar tidak menderita penyakit gula gitu. Sebaiknya gitu. Ini kayak sebuah anjuran yang faktanya belum ada gitu kan, kecuali memang sudah ada datanya atau angkanya atau hasil penelitiannya gitu, itu baru. Nah, ini hanya sebagai anjuran, berarti belum dikatakan fakta gitu. Berarti yang fakta itu atau kejadian yang sebenarnya yang tidak bisa dibantahkan, nah yaitu ya adalah yang option yang A. Pada tanggal 17 Agustus Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan gitu. Itu termasuk fakta ya. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nomor 2 itu penulisan kata depan di yang tepat terdapat pada kalimat gitu. Penulisan kata di itu tidak disambung dengan kata berikutnya ketika menunjukkan arah, tempat, dan waktu gitu ya. Jadi di itu tidak disambung gitu ketika menunjukkan arah, tempat, satu lagi itu waktu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang option A. Ibu memasak di dapur gitu kan. Sedangkan tadi bilangnya tidak disambung untuk arah, tempat, dan waktu. Ini kan termasuk tempat, harusnya dipisah, berarti ini salah gitu. Nah, yang B, di kamar termasuk tempat, harusnya dipisah, tapi ini disambung, berarti salah. Yang C, komputer Badu tidak bisa diperbaiki. Ini tidak menunjukkan arah, tidak menunjukkan tepat, tidak menunjukkan waktu, seharusnya disambung gitu, berarti ini juga salah. Yang D, noda makanan pada cat pakaian susah dihilangkan dengan sabun. Dihilangkan bukan termasuk tempat, waktu, dan arah, berarti harusnya disambung dia ya. Berarti ini salah karena ini dipisah. Nah, yang E, nenek sedang menyapu daun kering di halaman rumah. Nah, di halaman termasuk tempat gitu. Berarti dipisah, dan benar kan ini dipisah atau tidak disambung. Jadi jawaban yang benar adalah yang E gitu. Yang A, B itu salah karena digabung harusnya dipisah. Yang C itu harusnya digabung, dia malah dipisah gitu. Yang D juga harusnya digabung malah dipisah. Jadi yang paling tepat yang E. Oke, sekarang soal nomor 3. Di bawah ini merupakan kalimat majemuk bertingkat gitu. Nah, kalimat majemuk bertingkat itu apa sih gitu. Nah, kalimat majemuk bertingkat itu adalah gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal gitu. Jadi ini adalah gabungan dari 2 kalimat tunggal ya, majemuk bertingkat. Gabungan 2 atau lebih
kalimat tunggal. Gitu kan. Oke. Nah, jadi ada anak kalimat dan ada induk kalimat gitu. Jadi kayak ada dua subjek predikat gitu. Nah, kalau kita lihat option yang A, B, C, dan D, yang paling tepat adalah yang B gitu. Karena dia ada dua kalimat gitu. Ada dua kalimat, ada anak kalimat, ada induk kalimat. Kalimat yang pertama adalah sewaktu ayah pulang bekerja, dan yang kalimat keduanya adalah ibu sedang pergi ke pasar. Gitu. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang B. Karena dia mengandung dua atau lebih kalimat tunggal. Gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 4. Suatu perusahaan yang dahulu maju, tetapi sekarang sangat terpuruk. Karena para pegawainya tidak kompak lagi, bercerai-cerai, tidak satu visi misi. Setelah direktur utamanya mengundurkan diri dan belum ada penggantinya. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi di atas adalah gitu. Yang A, bagai air di atas daun talas. Gitu. Yang B, bagai anak ayam kehilangan induk. Yang C, karena nilas titik rusak susu sebelangga. Yang D, pagar makan tanaman. Yang E, bagai pungguk merindukan bulan. Gitu. Nah, sekarang di sini tadi permasalahannya adalah saat kelompok-kelompoknya itu bercerai-cerai atau tidak satu visi misi pegawainya gitu kan, karena si direktur utamanya mengundurkan diri gitu. Jadi sini pegawainya bercerai-cerai atau tidak satu visi dan dikarenakan karena direktur utamanya mengundurkan diri. Nah, sesuai dengan kejadian itu, maka yang paling tepat peribahasanya adalah yang B, bagai anak kehilangan induk gitu. Bagai anak kehilangan induk berarti si pegawainya itu mereka hancur gitu karena mereka kehilangan oleh pemimpinnya atau direkturnya gitu. Oke. Jadi peribahasa yang tepat adalah yang B, bagai anak ayam kehilangan induk. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada soal bahasa Inggris. Maaf kalau misalnya salah pengucapan katanya. Jadi yang nomor 5 itu adalah as soon as our teacher will give us a complete report who the candidate from our leader on board gitu. It will promulgate at 12 WIB the word. Jadi yang dicari adalah kata promulgate-nya ini memiliki arti yang sama dengan gitu. Option A, B, C atau D gitu kan. Nah, kita lihat nih promulgate. Itu kan artinya adalah kayak pengumuman gitu ya. Jadi di sini gurunya akan memberikan report langsung gitu tentang kandidat dari our leadernya gitu. Nah, itu akan diumumkan atau akan mengumumkan resminya di jam 12 gitu kan. Nah, berarti kita harus nyari yang memiliki arti yang sama dengan promulgate gitu. Nah, yang tepat itu adalah jawabannya yang D, officially declares gitu. Itu artinya adalah mengumumkan secara resmi gitu. Jadi memiliki arti yang sama gitu ya. Jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang soal nomor 6. Audrey bla 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 to win the prize trip when she ran upstairs gitu kan. Nah, sekarang have thrilled atau having apa thrilled atau thrilling atau thrill A B C D E gitu. Nah, sekarang kita lihat nih di kalimat yang nomor 6 ini kuncinya adalah di sini. Berarti ini kan adalah kalimat bentuk past tense gitu kan. Nah, sedangkan dalam bentuk past tense kita itu butuh verb 2 gitu. Maka dari jawaban ini yang verb 2 yang termasuk verb 2 yang mana? Jadi habis subjek itu kan langsung verb 2. Yang verb 2-nya adalah thrilled yang C gitu. Verb 2-nya thrilled gitu ya. Berarti jawaban yang benarnya adalah yang C. Karena nomor 6 ini termasuk kalimat bentuk past tense. Kalimat past tense. Gitu ya. Sekarang nomor 7. Dewi like a dress shoes, but she like shoes more gitu. Kita harus ubah kalimat di atas menggunakan using preference gitu kan. Jadi using preference itu maksudnya apa gitu. Jadi ungkapan kayak lebih disukai atau lebih dari atau lebih suka gitu. Jadi itu namanya
ungkapan yang sangat disukai gitu, preference gitu. Nah sekarang kita lihat nih dari pernyataan yang nomor 7. Kan si Dewi bilangnya dia lebih suka sepatu gitu. Kan dia bilang dia suka dress sama dia suka sepatu. Tapi di sini dia lebih suka sepatu gitu. Maka pernyataan yang tepat adalah Dewi like shoes better than dress. Jadi dia lebih suka si sepatu daripada si dress gitu kan. Berarti jawabannya adalah yang A nih. Dia lebih suka sepatu daripada dress gitu. Nah, kalau yang B itu adalah artinya Dewi suka sepatu dan dress. Iya, dia suka sepatu dan dress, tapi kan ada pernyataan lagi yang ini kalau misalnya dia lebih menyukai sepatu gitu. Sedangkan poin yang C, Dewi suka dress daripada sepatu, salah kan, kebalik gitu. Ini juga Dewi prefer kayak lebih memilih dress daripada sepatu, itu juga salah. Oke. Nah, ini Dewi rather than dress than shoes, ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Dewi like shoes better than, dia suka sepatu daripada suka dress gitu. Oke, kita ke next soal ya. Selanjutnya kita ke soal prediksi yang kedua. Nah, di soal yang pertama ini ada pemenggalan suku kata gitu. Nah, tadi di video sebelumnya itu kakak udah menjelaskan tentang pemahaman bahasa Indonesia. Di situ ada soal pemenggalan suku kata gitu, jadi bahas. Jadi setelah ada vokal lalu konsonan, nah itu sebelum konsonan itu harus kita cut gitu. Jadi misalnya ada kayak misalnya ada tulisan gini kayak kapas gitu. Di sini ada vokal, di sini ada konsonan. Nah, sebelum konsonan ini harus sudah kita pisah. Jadinya gini. K terus dipisah, dipenggal jadinya pas gitu. Atau kayak misalnya ada tahun gitu ya. Tahun. Nah, sebelum konsonan harus sudah kita pisah. Berarti di sini ada ta terus dipenggal jadi hun gitu. Nah, ini biskuit, salah ya harusnya yang biskuit ini tuh salah gitu. Nah, terus yang B, perhatiannya harusnya ini dipenggal lagi jadi H penggal ti gitu. Nah, yang gemilang pun salah, harusnya mi terus spasi lang gitu. Nah, yang kualitas tadi kan juga dijelasin ya. Jadi kalau misalnya ada UA atau ada AU, nah ini tuh nggak bisa dipenggal jadi satu kesatuan. Kayak ini kan UA jadi satu kesatuan, bener dong ya, kua terus li terus tas gitu. Nah, sebelum vokal ini ada konsonan harus dipisah. Nah, ini benar. Nah, yang sekarang yang salahnya di mana gitu. Nah, di sini ada IA nih. Tadi kalau misalnya ada IA itu juga jangan dipenggal, jadi digabung. Jadi ini harusnya yang ini tuh digabung ya. Jadi gini, sia spasi pa terus dipenggal lagi jadi kah gitu. Yang ini salah. Jadi yang benar adalah yang D. Kua dipenggal li lalu dipenggal lagi jadi tas gitu, kualitas. Gitu ya untuk yang pemenggalan suku kata. Lalu sekarang ke soal nomor 2. Penulisan tanda titik 2 yang tepat adalah gitu. Nah, sekarang penulisan tanda titik 2 itu yang tepat adalah yang A, cita-cita saya hanya satu, hidup bersamanya. Kalau hanya satu, nggak usah pakai tanda titik 2 kayak gini, langsung aja titik 2-nya hilang, nggak pakai gitu kan. Berarti yang ini salah. Gitu. Nah, terus yang B, perkenalan nama saya Sri Agung Budiarti. Ini juga namanya satu doang. Nggak usah pakai tanda titik 2, salah kan? Nah, sekarang yang C, kebutuhan pokok manusia antara lain ada pangan, titik 2 ada sandang, terus koma papan gitu. Nah, ini salah. Kenapa salah? Harusnya di antara lainnya gitu. Jadi ini nggak usah di sini gitu. Sedangkan di sininya koma. Jadi harusnya antara lain pangan, koma sandang, koma papan gitu. Ini juga salah. Tidak tepat. Nah, yang D, pemerintah perlu memperhatikan 2 hal penting, ekonomi dan pendidikan. Ini juga nggak butuh titik 2. Langsung aja ekonomi penting, hal penting ekonomi dan pendidikan gitu. Jadi ini salah. Nah, yang E,
Pak Ses menjual batu akik antara lain. Nah, ini kan tadi sama seperti yang C ini ya. Tapi kan yang C titik 2-nya malah di setelah pangan, harusnya di sini kan tadi. Nah, berarti ini antara lain titik 2 Blue Sapphire, Comaret, Baron, terus Topaz gitu. Berarti yang benar adalah yang E gitu. Jadi kalau misal menunjukkan banyak atau kayak gini kan ada banyak nih, antara lain gitu, dia bikin titik 2 baru disebutin satu-satu gitu. Yang tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, sekarang ke nomor 3. Penulisan alamat yang tepat adalah antara A, B, C, D. Yang paling tepat itu adalah yang option D. Option D ini jalan, J-nya besar, terus kapas, nomor, gak pakai titik, 35, Yogyakarta, Y-nya besar. Oke, nomor 3 itu yang benar adalah yang D, yang paling tepat. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Penulisan tanda koma yang tidak tepat adalah gitu. Penulisan yang tidak tepat. Nah, sekarang kita lihat yang A. Teman saya yang akan menikah bernama Zulfa Flamina, S titik PD, terus SI. Nah, ini salah kan di sini. Jadi, pada penulisan gelar ini itu kan S titik P terus D, harusnya koma S titik SI gitu. Nah, yang ini salah, abis S koma, jadi penulisan gelarnya salah. Berarti penulisan komanya salah di yang ini, SSI. Oke, berarti yang lainnya benar semua ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, nomor 5 itu udah masuk bahasa Inggris. Jadi di sini the woman have been here bla 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 1989. Nah, di sini itu adalah pola kalimat perfect sentence gitu. Jadi kita menggunakan diikuti kata tahun, kita butuh kata sambungnya apa nih gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, di sini kata sambungnya adalah since. Since berapa gitu yang berhubungan dengan tahun. Berarti kita pakainya yang ini. Yang since gitu ya, yang 5. Nah, sekarang di nomor 6. Di sini ada tentang ucapan. Nomor 6 itu have you heard that Ali won the Olympiade? Jadi dibilang, apakah kamu mendengar tahu gitu bahwa si Ali itu menang Olimpiade gitu. Terus si Angel jawab belum, katanya gitu kan. Lalu dia ucapannya apa dong? Kalau misalnya tahu kabar ada yang menang Olimpiade gitu kan. Nah, berarti kan dia harusnya mengucapkan selamat gitu. Nah, mengucapkan selamat berarti itu yang option mana? Kalau ucapan selamat yang B gitu kan. Congratulations gitu. Karena kan dia nanya, denger nggak si Ali tuh menang Olimpiade gitu. Dia bilang enggak, berarti dia beri selamat dong kalau misalnya udah tahu kayak gitu kan. Nah, yang A sama E itu kenapa salah? Karena dia ini menunjukkan sebuah kepastian gitu. Ucapan tentang kepastian, bukan ucapan tentang selamat. Sedangkan kan harusnya kalau kita mendengar seseorang menang sesuatu gitu kan, kita harusnya secara logikanya kita memberi ucapan selamat. Berarti yang B gitu. Nah, sekarang di nomor 7. Dr. Ahmad is a co-worker of Dr. Ibrahim gitu kan. Nah, sekarang kita nyari nih, co-worker itu memiliki arti yang sama dengan apa? Yang ABCD-nya gitu. Nah, co-worker itu artinya yang sama adalah ini, kolega, college gitu. Yang A kenapa salah? Yang A itu artinya adalah percaya diri gitu. Sedangkan co-worker ini kan kayak kayak partnernya gitu loh, partnernya dari Dr. Ibrahim gitu. Nah, yang benar adalah yang kolega. Yang E artinya adalah teman sejawat gitu. Kalau yang A bukan, artinya percaya diri. Kalau yang B itu artinya pemilih. Yang ini artinya adalah penakluk gitu. Jadi bukan ya, yang benar adalah yang E, kolega. Sekarang kita ke prediksi yang terakhir. Di sini ada prediksi keempat. Yang pertama itu letak tanda tangan kepala bagian pada surat resmi, terletak pada gitu. Tanda tangan itu kan biasanya letaknya di kiri bawah pada surat resmi gitu kan. Misalnya ini surat, ini kop surat.
tanda tangannya itu adalah di sini, bagian tanda tangan. Pada surat resmi berarti di kiri bawah. Kiri bawah adalah yang D. Gitu ya. Selanjutnya di nomor 2, di sini ada soal tentang sinonim. Sinonim kata tentram adalah, sinonim itu kan maksudnya persamaan kata ya, berarti kita harus nyari makna tentram itu yang sama. Yang mana? Tentram itu kan bermakna sama dengan damai. Tentram ya damai gitu. Berarti sinonim tentram adalah damai. Oke. Lanjut yang ketiga, penulisan nik yang tepat adalah gitu. Penulisan nik yang tepat itu nggak pakai tanda titik atau titik 2 gitu ya. Nah, berarti yang tepat adalah yang E gitu. Ini nggak pakai ini, nggak pakai ini, nggak pakai ini, nggak pakai ini, salah. Berarti yang tepat adalah yang E. Oke, lanjut nomor 4. Di sini ada, kita perlu berhati-hati dalam menggunakan aplikasi baru yang kurang jelas ketentuannya. Kata reduplikasi berhati-hati pada kalimat di atas adalah gitu kan. Kata reduplikasi tuh maksudnya di sini kata yang bermaknanya berulang-ulang gitu ya. Bermaknanya berulang-ulang, berarti di sini yang B gitu. Kata reduplikasi berhati-hati pada kalimat di atas bermakna berhati-hati, berarti itu maknanya adalah berulang-ulang. Jadi harus sering hati-hati gitu. Yang B gitu. Nah, sekarang soal nomor 5 ke bahasa Inggris. Jadi ada bla bla bla. She finished the daily report, terus she leaves the office, gitu kan. Nah, di sini semua pilihan kalau misalnya kita lihat dari option A sampai option E itu merupakan kalimat yang menunjukkan penanda waktu, gitu kan. Sedangkan di sini yang paling memungkinkan kan dibilang she finished the daily report, berarti dia udah selesai melakukan report daily-nya. Habis itu dia meninggalkan office, berarti kan itu kejadian yang sesegera mungkin gitu ya. Nah, makanya jawaban yang tepat adalah yang B gitu. Ini menunjukkan waktu, karena kan ini konteksnya adalah sesuatu yang segera gitu, yang segera mungkin, karena kan ini menunjukkan aktivitasnya dia setelah dia menyelesaikan daily report, dia langsung meninggalkan office gitu. Berarti yang tepat adalah yang B. Tuh. Nah, sekarang ke nomor 6. Di nomor 6, many kids refuse to eat healthy food because their parents always let them bla 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 whatever they like gitu. Nah, nomor 6 ini kita menggunakan jadi sambungan kata di sini nih, di let them gitu kan. Nah, setelah let them itu harusnya kita setelah let itu plus objek terus plus verb 1 gitu. Nah, di sini let udah, them-nya itu sebagai objeknya, maka kita di sini butuh verb 1 gitu. Ini termasuk ke salah satu kausatif, kalimat kausatif gitu. Nah, berarti di sini let objek verb 1. Nah, dari sini A sampai E yang termasuk verb 1 itu adalah yang A. Gitu. Yang itu bukan, yang S juga bukan verb 1. Gitu. Berarti yang tepat adalah yang A ya. Karena setelah let objek lalu verb 1. Kuncinya di situ. Nah, sekarang kita ke soal nomor 7, soal terakhir. Di sini at 8 PM tonight, the text prayer, bla bla bla, they report online gitu kan. Jadi pada jam 7 malam nanti gitu. Nah, para wajib pajak, nah bla bla bla, laporan online mereka gitu. Di sini kan di option A B C D itu akan mengirimkan laporan online. Nah, permasalahannya yang mana? Will submit kah, submitting, atau will be submitting gitu, atau will be submit gitu. Nah, di sini itu pakainya future continuous gini kalau nggak salah ya. Oke, nah dalam future continuous ini pakai will be lalu pakai verb ing. Nah, will be verb ing-nya berarti di sini yang will be submitting gitu. Kata kuncinya ya di situ, karena ini pakai
future continuous tense. Oke. Berarti harus pakai verb ing gitu. Oke, untuk video kali ini adalah materi soal-soal dari buku sukses Penmaba UNJ, soal-soal prediksinya. Kita bahas bagian verbalnya dulu gitu. Nah, untuk video kali ini sekian dulu sampai di sini. Dan satu lagi jangan lupa kami mengadakan 2 kali tryout lagi, tryout kedua dan tryout ketiga. Tryout itu berbayar 25.000 untuk 2 kali tryout itu. Nah, bagi kalian yang mau ikut, mau join seperti teman-teman kalian mau ikutan tryout, kalian boleh langsung WA ke kakaknya, boleh ke Kak Fitri, boleh ke Kak Ade, boleh. Gitu. Nanti akan dikirimin cara daftarnya bagaimana gitu. Nanti kalian bisa langsung mengerjakan tryout. Kalian bisa langsung tahu skornya berapa untuk nanti pembahasannya, dikasih tahu pembahasannya gitu. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video dan di next pembahasan. Kalau misalnya ada saran mau bikin video apa lagi, boleh langsung komen aja di kolom komentar gitu. Jangan lupa bantu terus dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share ini ke teman-teman kalian. Oke, see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.